kabarnya nih adik-adik di rumah? Pasti kabarnya baik dong. Yang kabarnya baik kasih jempolnya. Wah, banyak banget nih yang kabarnya baik. Kapan gimana kabar baik? Baik dong. Nah, kita ada di rumah. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita berdoa dulu yuk. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu, atas penyertaan-Mu. Dari malam kita tidur hingga pagi ini kita dapat ibadah sekolah minggu online. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu online ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Siapa yang di sini sudah siap buat sekolah minggu? Aku. Wah, udah banyak banget tuh Kak Fani yang udah siap. Kak Bita juga udah siap nih. Kak Fani juga udah siap nih. Nah, adik-adik, ada teman-teman kita nih. Yuk kita nyanyi bersama. Kita pujikan I Love You Jesus. Let's go. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kalian sungguh luar biasa. Cinta Tuhan, sayang orang tua, kakak, adik. Nah, anak-anakku, bersama teman-teman di sini, kita akan memuji nama Tuhan. Sebuah lagu, Aku Cinta Yesus. Wah, keren-keren ya teman-teman kita. Kak Fani tahu nggak hari ini hari apa? Hari Minggu lah, Kak. Bener sih. Tapi sekarang tanggal berapa? Tanggal 14 Februari, Kak. Betul nih, tanggal 14 Februari. Tanggal 14 Februari itu biasanya diperingati sebagai hari kasih sayang. Oh iya ya, Kak. Tapi seharusnya kita nggak cuma menyatakan kasih sayang kita pada hari ini saja. Betul kan, Kak? Betul, Kak. Kita bisa menyatakan kasih sayang kita kepada Tuhan, kepada papa, mama, teman-teman kita itu setiap hari. Nah iya, Kak. Kita bisa menyatakan kasih sayang kita kepada Tuhan dengan cara memancarkan kemuliaan Tuhan. Caranya gimana tuh, Kak? Bisa dengan talenta kita, seperti bernyanyi, memainkan alat musik. Nah, yuk adik-adik kita memuliakan Tuhan lewat pujian Aku Memuliakan Tuhan. Let's go! Aku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira dalam Dia.
Tuhan Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Wah, iya ya Kak, kita bergembira karena perbuatannya yang amat besar dalam hidup kita. Betul Kak. Kak, adik-adik di rumah udah gak sabar nih buat dengerin firman Tuhan pada hari ini. Wah iya Kak, adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan betapa senangnya ikut Yesus. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Heran, heran, diriku selalu menang. Heran, heran, diriku selalu menang. Kita berikan sekali lagi ya. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Heran, heran, diriku selalu menang. Heran, heran, diriku selalu menang. Selamat pagi anak-anak. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini? Nih, untuk salam kali ini kita akan jawabnya seperti ini ya. Kita tepuk tangan 3 kali, kemudian tepuk paha 3 kali, lalu kita melompat dengan berteriak luar biasa. Gitu ya. Kita ulangin ya. Salam anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Sekali lagi ya, biar kita itu semangat. Semangat dalam mendengarkan firman Tuhan dan semangat untuk memuji nama Tuhan ya. Nah, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Ayo, kita sikap doanya. Tangan dilipat, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang tidak pernah putus-putusnya terhadap kami, terhadap anak-anak-Mu, terhadap ayah, terhadap ibu, terhadap saudara-saudara, terhadap teman-teman kami semua. Kami bersyukur Bapa pada pagi hari ini, Engkau perkenankan kami untuk belajar tentang firman-Mu. Berkati kami, urapi kami, bukalah hati kami ya Bapa, sehingga kami mengerti akan firman-Mu dan kami bisa melaksanakan dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, kita akan baca Alkitab dulu ya. Kita ambil dari Markus 9. Markus 9 ayat 2 sampai 9. Sudah ketemu semua? Ya, Markus Perjanjian Baru. Markus 9 ayat 2 sampai 9. Ya, yang untuk anak kecil, anak balita bisa bersama mama papanya untuk membacanya. Untuk kelas besar dan kelas tanggung, ayo kita baca ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu.
Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Nah, tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu pancarkan kemuliaan Tuhan. Nah, sekarang kita akan senam wajah dulu ya. Anak-anak bisa lihat di layar ya. Kita akan mengikuti ekspresi wajah seperti dalam contoh di layar itu. Semuanya mengikuti ya. Nah, untuk ekspresi yang pertama apa di situ? Ekspresi marah. Marahnya gimana sih? Kayak gitu ya. Coba anak-anak mengikuti dulu. Kita senam wajah, ekspresi marah. Gitu ya. Terus yang gambar kedua apa? Ekspresi senang. Kita kalau senang gimana sih? Ketawa ya. Hahaha gitu ya. Hahaha. Itu ekspresi senang. Nah, ekspresi yang berikutnya ekspresi apa? Kaget. Kalau kaget itu misalnya kita dapat hadiah atau dikejutkan teman. Ekspresi kaget. Gitu ya. Mulutnya bukanya lebar banget ya. Gitu ya. Ekspresi kaget. Kemudian berikutnya ekspresi apa ya? Yang berikutnya itu ekspresi kesal. Ya, kesal. Misalnya kita itu disakiti teman misalnya. Nah, ya, kecewa banget. Atau mungkin kita dapat nilai yang jelek. Mulut kita jelek banget pokoknya. Ya. Kemudian berikutnya ekspresi apa? Mengejek. Kita itu dulu waktu kecil, waktu TK itu Bu Sam itu sukanya ngejek teman. Kalau ngejek pasti pakai apa? Lidah yang melet. Kayak gitu ya. Pasti kita sering kali ngejek sama teman itu dengan ekspresi gitu biar nanti temennya apa? Teman kita itu marah atau kita ledek-ledekan seperti itu. Kemudian yang terakhir apa? Ekspresi capek. Capek banget ya. Kerjaannya banyak sekali, PR-nya banyak sekali. Itu ekspresi capek seperti itu. Ya. Nah, anak-anak yang hebat, kalau kamu bertemu orang di jalan, kamu akan lebih senang melihat orang itu atau teman kita itu dengan ekspresi wajah yang mana? Yang marah, yang cemberut, yang kesal, mengejek, atau tertawa tadi yang senang. Hahaha, itu pasti kita akan senang kalau kita lihat orang dengan wajah yang periang, yang gembira. Kalau misalnya ada yang cemberut, bisa saja kita itu tiba-tiba apa? Ikut cemberut. Teman kita diem, kita juga ikut diem. Padahal kita tidak tahu nih, kenapa dia cemberut ya? Entah kepada kita, atau kepada orang lain, atau kepada teman, atau kepada saudaranya. Kalau kita ketemu sama teman itu cemberut, kita itu secara otomatis kok bisa-bisanya ikut cemberut kayak gitu ya. Tapi itulah ajaibnya kekuatan ekspresi yang ada di sekeliling kita. Nah, kekuatan ekspresi itu sudah dibuktikan sejak zaman Yesus Kristus bersama dengan para murid-muridnya. Dalam bacaan Markus 9 ayat 2-9 diceritakan, setelah Yesus bertemu dengan Elia dan Musa, wajah Yesus itu apa?
memancarkan kemuliaan Tuhan, bercahaya. Wah, kita bayangin ya, kalau wajah bercahaya itu putih, bersinar, terus yang lihat itu kayaknya takut gitu loh. Nah, tapi murid Tuhan Yesus ini enggak takut. Dia itu malah bahagia sekali melihat Tuhan Yesus bercahaya, ya. Sehingga Petrus, Yakobus, Yohanes itu mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Yang tadi naiknya mungkin waktu naik gunung itu dengan ekspresi wajah yang biasa, tapi melihat Yesus dengan wajah yang bersinar, putih bersinar, itu menjadikan ketiga murid Yesus itu berubah menjadi sangat bahagia. Nah, saking bahagianya mereka karena melihat wajah Yesus yang bercahaya, bukan hanya wajah ya, tapi apa nih? Baju, pakaiannya Yesus itu juga berkilat. Itu sampai mereka itu ingin mendirikan kemah, ingin berkemah di situ, ingin mendirikan 3 kemah. 1 untuk Tuhan, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Kita lihat di ayat 5, di situ disebutkan ya, mereka ingin mendirikan 3 kemah untuk berkemah di situ. Berarti kan saking bahagianya loh, ingin berlama-lama di situ, ingin melihat Tuhan Yesus dengan berkilat tadi, wajahnya bercahaya, pakaiannya berkilat. Nah, mereka ingin berkemah di situ. Anak-anak, pada minggu ini kita masuk pada kisah transfigurasi. Apa sih sebenarnya transfigurasi? Ya, transfigurasi itu perubahan wujud Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus itu mengajak kita berubah wujud. Berubah wujud menjadi apa sih? Nah, kalau Tuhan Yesus tadi berubah wujud menjadi cahaya wajahnya bersinar ya, pakaiannya mengkilat. Tapi kalau kita di sini yang meneruskan karya Tuhan Yesus, berubah wujud di sini Tuhan itu ingin kita memancarkan energi positif, di mana kita itu menyenangkan semua orang, teman kita, keluarga kita, dimanapun kita berada. Dengan cara yang bagaimana? Menjadi anak yang periang, menjadi anak yang suka menolong, berbuat jujur, peduli terhadap orang lain. Itu yang dikehendaki Tuhan Yesus untuk berubah wujud itu tadi. Nah, walaupun saat ini kita sedang di rumah saja, ya kayaknya sudah 1 tahun ya, coronanya sudah ulang tahun ya sekarang ya. Dulu bulan Februari, sekarang sudah Februari. Berarti coronanya itu ulang tahun satu tahun ya. Nah, kita sudah 1 tahun nih di rumah. Tapi kita nggak itu ya, bukan berarti kita nggak bisa nyapa teman kita. Ya, kita bisa nyapa teman kita yang sakit dengan WA, dengan telepon, atau kalau itu bisa dengan video call. Teman kita sakit, kita ngajak video call sampai berapa orang, ya. Nanti pasti teman kita itu senang. Teman kita itu gembira karena dihibur. Nah, sebelum kita akhiri firman Tuhan ini, kita akan melihat tayangan video yang pendek ini, di mana makna dari video ini adalah ternyata kegembiraan itu bisa kita tularkan ke orang lain, sehingga orang itu yang sebelumnya cemberut, diem saja, duduk diem saja, dia menjadi tertawa dan riang seperti kita. Ya, kita saksikan dulu.
Nah, anak-anak yang hebat dan luar biasa, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Teman, saudara, dengan cara sederhana sekali ya, seperti yang sudah kita pelajari di atas. Kita berubah wujud, kita bisa menjadi daya tarik orang dengan kita selalu bersuka cita, dengan senang, karena kita bisa memancarkan energi positif. Mari kita praktekkan, dan tentunya kita perlu minta kekuatan dan bimbingan dari siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sangat singkat ini. Engkau mengajarkan kepada kami untuk kami berubah wujud untuk menjadi seorang yang periang, seorang yang suka menolong, peduli terhadap orang lain, dan juga energi positif yang lainnya yang telah Engkau ajarkan kepada kami ya Bapa. Sehingga kami bisa menjadi terang untuk orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu walaupun mereka masih kecil-kecil, biarlah kami juga bisa menyertai mereka untuk mereka boleh menjadi terang untuk anak-anak dan teman-teman di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah jikalau dalam firman tadi banyak terselip dosa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama membaca ayat indah yang diambil dari Mazmur 68 ayat 3. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Mari kita akan baca sekali lagi. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita.
bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Melayani Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupku. Wah, gimana adik-adik firman Tuhan hari ini? Memberkati banget kan? Pastinya dong Kak. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ada pujian dari Talita dan keluarga, dan ayat indah. Adik-adik, minggu ini adalah minggu transfigurasi, di mana Tuhan menampakkan dirinya di Gunung Horeb kepada Musa dan Elia. Iya Kak, sekarang tiba saatnya kita mempersembahkan persembahan dengan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan dan doa untuk penutup. Mari kita doa bersama-sama. Sikap dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, perkenankanlah saat ini sekelompok anak-Mu datang kembali menghadap kehadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau telah beri kesempatan kepada kami semua untuk boleh mempersembahkan persembahan yang telah kita kumpulkan. Semoga persembahan yang telah kita kumpulkan bisa menjadi berkat bagi anak sekolah minggu di GKJ Arta Winangun. Dan kita akan berdoa atas penyertaan Tuhan dalam mengikuti ibadah secara online dari awal hingga akhir ini. Mari kita tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kak, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, ada yang mau pantun nih, Kak. Dah cakep. Dari Ade Bianca dan keluarga. Ini nih. Ma. Apa? Sini. Ayo, ini kertasnya. Nih, Sini, Bi. sini. Oke. Bilang apa? Tanya mama tuh, sekarang hari apa? Ada apa sih, Bi? Ada apa sih? Hari kasih sayang. Tanggal berapa? 14. Iya, betul. Hari kasih sayang berarti apa? Tahu. Tahu ya. Udah. Ini dia bikin pantun. Yes. Apa Pantunnya sayang? apa ya, Bi? Pantunnya apa sayang? Pantunnya gini. Bianca ke mall ditemenin Eyang. Yes. Terus Bianca perginya pakai sepatu. Papa dan mama yang dia sayang, dia doakan setiap waktu. Gitu ya pantunya ya? Itu. Ya? Terus ada lagi gimana? Gini. Hari ini hari Selasa. Ya. Jangan lupa bahagia. Kasih mama tiada duanya. Pengorbanan ayah tiada tandingannya. Oke. Mama juga punya pantun buat Papa. Hah? Punya Ada. juga. Ya, ada lah. Terus? Ada Apa? ibu melahirkan Sesar. Hmm. Kenapa Sesar? Biar keluar bayinya. Kasih mama sangatlah besar. Rela berjuang demi anaknya. Apa ya, Bi? Ternyata dia yang nonton kita. Siapa? Siapa sih? Oh, itu? Dia itu siapa? Halo. Dari kakak-kakak, adik-adik, dan teman-teman sekolah minggu di kajian Saminangun. Halo. Halo. Oh iya, ada pantun juga buat teman-temannya Bianca ya, Pak? Apa? Yuk, Bi, kasih pantun. Pantun ya. Ya. Malam hari pergi bertamu. Bertamunya dikasih jamu. Berbaktilah kepada orang tuamu. Seperti diperintahkan Tuhan kepadamu. Oke. Buat teman-teman dan adik-adik kakak-kakak Bianca di sekolah minggu, selamat hari kasih sayang. Tuhan Yesus memberkati. Nah, pujian terakhir, yuk adik-adik kita pujikan adalah sukacita di hatiku. Kita pujikan dengan sukacita ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Selamat hari Minggu, jangan lupa untuk terus memancarkan kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.